Terus on. Anu bisa bikin mungkin soalnya dulu baru ngecek bola. Aku pilih ini. Pedes gak ini? Betul. Nunggu nek nggo jenengan mungkin rapat ya. Tapi aku enggak dian pedes. Rapat ya nek. Ayo soalnya sudah Pak. Sedang makan bersama nih kita. Ngomong sama Master dan Reuni. Mbak Yayu. Ini adalah Master Gufron. Ini Master. Kenal. Master siapa kok lali? Makan Master Gufron. Ini adalah sederhana ya. reuni para master ini. Yang saya maksud sederhana itu ini menunya ya hanya seperti inilah, enggak ada yang istimewa. Hanya saja istimewanya momen berkumpulnya. Iya. Ketika lebih dari 5 tahun. Berkumpul para master ya. Istimewa itu bukan di piring. Bukan di mulut tapi di hati. Di hati. Betul. Kebersamaan seperti ini kan akhir ini kan jarang terjadi ya. Bahkan baru kali ini semenjak wabah pandemi dulu itu corona COVID-19. Nah, bisa kumpul seperti ini pun nggak ditunjukkan jauh-jauh sebelumnya. Mungkin hanya dalam 1 atau 2 hari ini. Malah tadi saya ngonten Pak Eri baru saja beberapa jam yang lalu itu. Kalau direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya belum tentu ini. Malah ya, spontan ya. Bercedak bersama seperti guys. Ngomong-ngomong ini grup happy ya dulu ya. Tapi ya tetap happy ya kita ya. Ada catatan khusus, pelajaran khusus tambahan. Dari belum lama kita dapat ilmu. Ya mungkin secara teori praktek kita udah dapatkan ya. Satu kata happy itu. Kenapa Allah tidak menciptakan perasaan happy itu dari sebab uang, dari sebab mobil atau rumah atau istri yang cantik atau suami yang ganteng atau teman yang banyak atau jabatan atau kekuasaan. Terus dari mana? Kalau itu yang terjadi Allah nggak adil loh, karena tidak semua orang istrinya cantik, benar enggak? Iya. Tidak semua orang suaminya ganteng, tidak semua orang kaya. Padahal happy itu hak mutlak, hak individu, hak asasi manusia. Tapi kan Di mana letak happy itu sebenarnya? di hati. Iya. Happy itu ternyata bukan di suami yang ganteng atau duit yang banyak. Itulah keadilan Allah. Semua orang dikasih hati. Enggak, walaupun semua orang tidak dikasih kaya. Itulah keadilan Kan Allah. ganteng dan cantik itu relatif. Nah, betul. Jadi ya sesuai hati tadi. Jadi kesimpulannya jangan sampai kita mensyaratkan atau berpaku atau mengandalkan kebahagiaan hati kita itu karena uang, karena istri, karena jabatan, karena apapun lah di depan mata kita. Master Surah habis. Mengandalkan Tak kebahagiaan ambilkan lagi itu nasinya. Oh, misalnya mas. Ron. Ya saya cepet saya cepet, cuma enggak minum. Anak, Tapi ini Master Gufron. Lupa Master aku. Buron sama Master Yayu itu teorinya ya prinsip-prinsip bukan teori, hukum ya. Hukum itu kan kebenaran. Ya. Happy itu perasaannya asal muasalnya harus berangkat dari hati. Tapi prakteknya toh gitu, simpel sebenarnya baru memahaminya gampang. Tapi kenyataannya banyak orang aku akan bahagia kalau itu nanti biar naik gaji dulu atau naik pangkat dulu, banyak temen dulu baru bahagia. Itu sering banget kita dapatkan komentar kayak gini di kita bahkan di teman-teman dekat kita, bahkan orang-orang yang telah terlatih secara happy lagi masih so gitu, bahkan kita lagi gitu. Iya. Aku akan bahagia naik bojoku mulai Ya, saya nah, ada sembuh. bagian nek utangku lunas. Padahal itu juga ya? juga salah. Oh, salah juga. Berarti kita gimana? harus dengan perasaan happy itu di awal tuh dibahagiakan dulu. Kalau dalam bahasa spiritual religius itu sebenarnya kita bersyukur Berarti dulu. Lah punya iya, hutang pun ingat happy. chef toh kan ada penetran meskipun Meskipun betul. meskipun hutangku masih banyak. Tetap happy, bahagia, Saya tetap ikhlas. bahagia. Tetap ikhlas. Bisa dimulai dari saat ini sebelum hutangnya lunas bahkan. Hmm. Nek nunggu hutangnya lunas. Yo nek lunas mas, kapan bahagia? 1 Ya tahun betul. kemudian baru lunas umpama 2 tahun kemudian. Berarti menderita selama itu ya? Iya, menderita selama itu. Jual tekan goni tetap ra lunas. Berarti seumur umur Berarti nggak akan sampai bahagia. mati nggak akan pernah Betul. bahagia, benar nggak? Take over lagi. Yo. Wah, Umpama kan nggak lampau-lampau. Itu pelajaran sederhana tapi sangat amat penting dan itu mendasar sekali untuk kita action di hal yang lainnya. Utangnya pira to yuk? Kok yo. waduh. Ora tukeran ora aku. Tukeran cicilan per bulan.
Ya, tukeran mencicil mungkin bisa ya. Mencicil. Maksudnya mencicil merpati. Dia paling suka tadi. Oh enggak apa-apa tak rewangi kok ini Mas Gak over Kurang aja yang nah aku cepat mangani karena ora tak mama. Apalagi wis apa? Mbok. dampo. Masalahnya bam-bamnya udah berkurang. Tapi ini nasinya anu Pak, enak jadinya lembek pasta ini. Saya lima sushi berapa ya? 3 kali 5 kali. Habis itu tak kasih air panas. Kata Bayu enak lebih padahal biasa enak keras loh Pak. Ini nanti kan. Ayo. Ini para master udah ngatur lagi ngomong. Kita tuh raja komik. Stand up komik ya. Nek niat lo ya. Pomnya harus bayar. Saya kemarin Harus bayar. malam minggu kemarin berarti seminggu yang lalu. Alhamdulillah saya dapat takaran di Bandung Semono. Ngisi catering karyawan sama touring dan Komik. dulu apa kerjaan pon. Motivasi. Ya biasa saya nggak perlu ya di sana nih ya. Anu tadi motivator. Iya, saya berbicara kurang lebih total semua 4. Wah, 2 session. Oh, bener. Sesi siang sama sesi malam. 2 season. 2 session. Dan belajar bagaimana. Saya pun ya bingung Mbak Yu. Wis suwe ora presentasi. Padahal public speaking dulu belajar sama kita. Iya. Gitu ya. Lalu kita tahu ya. Teman-teman tuh lu kok iso-isone Kita kan semua udah Saya apa duit? padahal saya berbicara dengan ritme cepat loh saya. Ritme cepat bukan ala dulu ketika begini menjenuhkan kan ketika udah kita belajar public speaking Otomatis ya. hypno speakingnya ya alhamdulillah baik Ngeblas aja ngomong gitu. belas ada Dan itu sesuai alur dan biasanya. memang sengaja dan saya tidak ada waktu Enggak ada cara belajar. bukan Enggak usah planning. langsung besok bagaimana besok aja karena kita sudah yakin bekal udah ada di sini udah ada di kepala Karena dulu kita ya materi apa toh ya chef ya hipnoterapi bioenergi Tinggal di download aja spontanitas. dan spontanitas ya udah sangon nih akhirnya happy. Saya pernah dapat orderan juga gitu tak tolak karena iya nunggu. dulu ke Pak Rizal juga pernah order dengan tolak malah saya suruh sendirian nggak mau udah ada sendiri bukannya nggak bisa nggak Cedak juga loh nanti. Nggak apa gitu. Gimana? gimana sih itu Dan dia fokusnya kan ke saya doang gitu. iya Karena jadi asistennya awalnya sejak awal itu waktu belum tanpa misalnya dia nggak tahu kamus saya itu malah nggak apa-apa. Kan kamus dia fokusnya ke saya dulu kan gitu. Sama gitu. makanya ketika Mas Nasro menyerahkan kalau di sini aja single sendirian wah enggak tadi apa cancel aja ya kan saya waktu itu cancel aja daripada saya sendiri bukannya saya nggak mampu itu enggak ya karena udah sepakat awalnya bersama Image-nya mereka udah beda awalnya. Itu enggak itu apa sih foto itu? Apa? Foto ini dalam sini. Itu. Sampai muni black. Nah, Reuni para master nih, makanya ini. itu nggak dimatkan dulu. Nggak usah. memorinya gede berarti memorinya Memang udah disetting untuk Ya, nanti film dia- lama. nanti kan diedit Nih, dikasih background musik yang makanya ini. eh, Ini apa tuh ini, Master? Jipang Bukan. Oh, jenengan sing apa toh? Nek nama aku jembak Jembak. namanya. Oh iya. Kan? Itu satu lagi apa? Ada 2 sayur itu. Dua sayur. 3, yang satu nganu pindang Kempis. Iya, ini Tiga 3 apa? sayur dijadikan 2. satu. 2. nah ini udah nggak asing lagi tahu baca Tahu kan? 2 sayur sama pindang, sayur pindang. Dua Ini sayur. tiga. Sayur apa tuh ini tadi? Apa Bu? Jembak sama yang satu lagi Waduh. Kok bakcai, bakcai. Oh, iya. Aku ya teko sing penting kita ijo rapet ya pedes beli. Sayur hijau sama hijau dijadikan satu ditambah pindang. Ini Kalau tenogane pindang kok dicemplungin yang sayur iya, kok kurang ini lebih ya sayur kita ala ini tenogane to. sayur ala master Jadi cara rasanya Master Chef master chef. 3 rasa jadi satu tuh Pak. Master Chef Terus ini Sama Ibu, itu juga 2 sayur. Sayur terek tahu, ini sayur terek tahu sama senarik juga dijadikan satu. terek tahu, Ada telur. telurnya. Itu renganan buat Ibu buat gling.
Es giling kan. Terus ini menyajikannya juga pakai panci kayak ini. Kesederhanaan para master ini. Ternyata Jangan ngirit tenaga. ini tenaga. Ternyata memang malas itu. bukan kemewahan tapi yang penting happy tadi ya. Tapi ini ada juga yang misterius mbak. Apa? Ketika ini kita mau mengkonsumsi kuahnya ya, Iya. di sendok sama-sama masuk ke mulut. Kalau kita minum gini kuah kok kurang Kurang apa maksudnya? Kurang banyak. bukan kurang banyak, kurang nikmat. Oh, Coba kurang nikmat. dengan ini ya, sambil makan lalu diseruput gini. Ya Nah, iyalah. enaknya pakai sendok. Hmm. Padahal sama-sama masuk ke mulut. Katakanlah kuantitasnya yang masuk ke mulut itu sama lah 1 sendok meskipun kita sebut ini. Tapi kok kuah sayur atau kok kurang gimana? Makanya saya misterius. Sama juga ketika minum atau makan. Es itu minum atau makan sebenarnya? Es krim itu makan atau minum? Ya udah nggak usah debat. Sama juga ketika kita anak kecil kalau kita makan es krim yang di tangan tuh gempal tuh. Langsung dikokop sama dari sedikit enak mana? Karena kalau langsung Langsung beku mulut kita. langsung habis Waduh Pak, langsung dikokop beku terus ini. Barang itu sebenarnya enak atau nikmat, tapi Dari itu sedikit. ditentukan dengan cara bagaimana Ada menikmatinya. alurnya. Ternyata bagian tubuh kita tuh menyesuaikan dari sedikit. Ya kan? Dan itu menikmati, sedikit itu menikmati. Naik gunung juga nggak bisa langsung mak mencit, langsung beku mati. Oksigen juga paru-paru nggak bisa nerima. intinya kan berarti Harus step by step dia nginep dulu toh. Kalau di Malaya nggak bisa langsung puncak, langsung nginep dulu. Kemudian ya toh, nginep berapa etape, berapa meter nginep, berapa meter nginep. Ya, berarti yang enak itu apa? Rasanya atau barangnya? Gratisnya. Prosesnya. Gratisnya. Tapi Gratisnya ya. enggak, proses Oh. juga menentukan kenikmatan. Jadi gini, misalnya tadi contohnya pendaki gunung, seandainya dari bawah dia tiba-tiba di bawah di helikopter atau daratnya tiba-tiba nyampe puncak, enggak ada gregetnya. Ya. Tapi ketika melalui etape demi etape terpleset, kelelahan, istirahat di camp-camp itu capek banget baru sehari atau 2 hari kemudian baru nyampe puncak. Nah itu nikmatnya di situ ketika sama-sama nyampe puncak instan dengan bertahap, kenikmatan jelas ya bertahap. Memang prosesnya yo pahit, kecapean, jelas lelah, kehausan, bisa dehidrasi, bisa wah macam-macam karena suhunya ekstrim. Berarti sesungguhnya kenikmatan itu proses yang melelahkan loh ya, bukan proses yang enak itu loh maksudnya. Dan kayaknya Sama-sama nggak ada. sampai atas dengan pesawat kan beda. Beda. Dengan yang jalan. Umpamanya di bawah helikopter langsung dia ditaruh di atas ya, nggak ada sensasi apa-apa, seolah-olah di puncak itu ya biasa saja. Ya, iya. Ya seandainya ada Kan nggak ada, itu sedikit, nggak ada halang rintang, nggak ada nggak ada larikan halang-halang macam-macam, nggak ada tantangannya. yang menjadi enak kan itu. Tapi hukumnya mubah. Apa itu? Benda yang rambut tuh ini gitu. Hukumnya mubah. Toh. Artinya apa? Kita atau setiap orang boleh di puncak itu dengan cara merangkak boleh. Mendaki mau nginep berapa meter boleh. Mau pakai pesawat dipakai helm pakai oksigen ya boleh. Ya. Intinya sampai puncak toh. Iya. Sama dengan di surga. Artinya sampai puncak gunung itu berbagai macam variasi solusi jalan itu dikasih, dibebaskan. Iya kan ada 1000 jalan. Oh, 1000 jalan. Katanya. 1000 jalan menuju ke rumah. Begitu pula ke surga. Nah, iya. Surga itu 1000 berbagai jalan menuju Mau, 1000 pintu ono sing mung menuju surga. ono sing mung berbakti karo wong tuwa, ya. Ono sing mung dolane ibadahe ning di masjid, ben. Ono sing ning dalan gawene tulung wong ngresiki dalan. Yo masuk Ya, surga. saya itu bingung ya. Ya tahu bebas. Jalannya itu lewat apa? Dan nggak bisa sama semua orang. Lah iya. Alurnya beda-beda. Puasa sunah ora betah. Melek bengi ora betah. Tapi ada yang enak mbak, Apa? malah kadang jalannya tuh lewat maksiat. Waduh. Ada lewat maksiat ke Ya, surga. makanya dengarkan dulu terjemahannya ini. Hidup itu kan Masih bagian tahu. potong-potongan perjalanan, seperti yang dulu Mas Rasulullah sampaikan bahwa hidup kita seperti roll filmnya panjang, yang tidak bisa kita hanya lihat satu sisi ini. Iya. Nah, kenapa saya sampaikan lewat maksiat? Sebetulnya tetap maksiat itu terlaknat, tetapi karena potong-potongan dan hidup itu dinamis, bisa berubah. Pendosa bisa jadi orang soleh atau sebaliknya orang soleh pun bisa jadi pendosa, karena kita nggak tahu ya perubahan dalam hati, dalam kehidupan ini nggak tahu. Kan bisa jadi pendosa atau pemaksiat tadi suatu ketika
dia mati titik kesadarannya. Wong pernah dengar toh, seandainya orang di bumi itu soleh-soleh semua, maka akan dimusnahkan, akan dimusnahkan satu umat yang pendosa, lalu para pendosa itu minta ampun dan Gusti Allah mengampuninya. Ilustrasi lagi, orang yang melakukan kriminal kecil, lalu kriminal kecil bisa mencuri sendal atau apa, lalu sedang mencuri kambing, dan yang itu sebagai perampok atau pembunuh. Ancaman hukumannya kan gedean yang kriminal besar. Ya. Tetapi ketika semua ini mendapat amnesti, pengampunan, tentu prosesnya panjang ya. Katakanlah sampai pada itu. Orang yang paling bahagia itu sebetulnya bukan yang tidak melakukan kesalahan sebetulnya. Malah orang yang telah melakukan kejahatan besar, terancam dengan pidana yang besar, tapi dapat pengampunan. Coba bayangkan, pasti dah rasa leganya, terima kasihnya setelah dapat amnesti atau pengampunan, gedean yang kriminal besar. Tapi ini bukan untuk memicu dan memacu atau memotivasi orang untuk supaya melakukan kesalahan. Karena ini memang kesalahan itu kan sudah seperti menyertai kita. Karena memang dunia itu paradok, ada baik ada buruk. Tidak mungkin kita dibaik terus, dan tidak mungkin kita diburuk terus. Karena paradok perubahan pun ada. Dan ini menjadi keseimbangan. Orang kalau minum ya mungkin maksiat terus. Jas dulu. Orang-orang ya ini tahu saja pakai airnya putih. Sebening sebening hati kita. Happy. Obrolan memang nggak mutu, tapi seadanya Anda punya. Lihat lagi, nih variasinya nih menandakan orang-orang kaya. Gelasnya aja beda, seragam. Beda dah, beda tuh nih lihat beda. Beda orang tunjuk gimana. Obrolan ini memang nggak mutu, Mas, nggak mutu. Tapi untuk menentukan sebenarnya mau obrolan mutu atau tidak itu tergantung apa? Otak Anda bermutu atau tidak menangkap pesan-pesan ini. Bawa-bawa otak nih Mas. Aku kelingan riwayat yang disampaikan oleh Gus Baharudin. Beliau mengatakan gini, ada dua model yang beda, sama-sama ahli surga karena nabi sih. Yang satu nabi siapa? Nabi Isa. Yang satu nabi Yusuf kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau salah. Dua nabi itu yang nabi aja nggak bisa. Dua model ini modelnya beda-beda. Yang satu Nabi Yusuf itu nggak berani ketemu, bukan nggak berani ya, karena tipologinya dia merasa nggak terlalu pede kalau berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, agar dia selamat gitu ya. Itu orang-orang kita kan banyak juga. Orang suci gitu maksudnya. Bukan suci. Dia menjaga diri agar tidak tercemari. Ya. Tapi sebalik itu juga masuk surga. Apalagi nabi ya. Dan itu sah-sah saja. Jadi itu subjektif yang terukur dengan pribadinya masing-masing. Begitu sebaliknya, siapa Nabi Isa, dia pemberani. Dia masuk di kalangan-kalangan yang kufur, yang ahli maksiat. Dengan cara apa? Dia ingin mengobati kok di situ. Seolah-olah ibarat dia jadi dokter, kalau dia nggak datangi orang sakit, siapa sih ngobati? Tapi sebaliknya aku nggak bisa ngobati kok, ya ngukur untuk awal diri. Aku nek ketemu wong loro malah ketularan. Itu juga sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Nah, dua model itu diperankan oleh dua nabi yang berbeda. Nah, di lapangan di dunia kita ya sama juga seperti itu. Kalau kita tuh mau action bisnis bisa, yakin bisa membangun ekonomi kita, bisa membangun kesejahteraan, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kita fighter, tapi sebaiknya orang aku takut deh, mau naik jeblos, mau naik ini, mau naik ngono. Itu ya sah-sah saja, sama aja gitu loh. Sama, tapi yang penting apa niatannya bagus, dilaksanakan juga dengan cara yang baik. Nah, ini topiknya bisnis kan gitu. Wah, aku bisa kok, aku wani kok. Justru dengan itu saya bisa membantu banyak orang, membantu diriku sendiri. Nah, ini ada sebagian yang aku wani kok, aku jeblos, aku sebelah Bali. Itu loh uang ya, karena kapusan dan sebagainya. Itu juga bagus menjaga diri agar tidak bingung daripada stres. Tapi kita tipenya bukan orang stres ya. Justru kita mencari stres untuk apa? Untuk bisa terampil lagi ya. Karena stres itu dibutuhkan ternyata. Oh, berarti kita nggak ada orang sukses untuk menuju ya. sukses. Semua orang sukses pasti stres. Ya. Karena itu dikelola. Secara sistem yang ada di dunia ini, ya semua harus ada. Perampok harus ada, koruptor harus ada, orang baik harus ada, ya harus ada.
orang tersesat, orang kafir pun Harus harus ada. ada. Karena di sini nanti perannya Al-Hadi, Gusti Allah sebagai pemberi petunjuk. Kalau nggak ada orang yang tersesat pendosa-pendosa itu, Al-Hadinya kemana? Ar-Rahman Al-Ghafurur Rahimnya kemana? Iya, pengampunan, maaf pengampun. Jadi kalau sobil. nah iya. Kalau sing dosa Sistemnya ya begitu. Jadi bagaimanapun juga, meskipun dakwah disiarkan di berbagai penjuru, tetap muncul pelaku-pelaku maksiat. Kesimpulan ya itu tadi Mbak. Karena apa? Paradoks itu harus ada utara, ada selatan, ada atas, ada bawah, ada panas, ada dingin. Itu harus ada baik, ada buruk. Jadi polisi itu harus ada, tapi pelaku kriminal juga harus ada. Nanti Semua berfungsi gitu. Tapi lagi-lagi ini bukan untuk mensponsori pelaku kriminal supaya tumbuh. Enggak, kita hanya membaca fenomena pola-pola yang ada sejak dulu. Dari sendirian akhir di zaman. Wah, gaduh. udah. Memang istilahnya Ya, kita konsentrasi ke UN, Mbak, itu waktunya terbatas jadi. Inilah obrolan santai para master. dulu belum mau minum air putih, apa manis enggak? Enggak usah. Ada kopi nggak usah. tahu kan? Oh, kopi. Ini aja udah. Ini aja. Itu kan manis ya. Enggak usah manis, ini aja. Ini ada. Itu kan tergantung yang minum kan. Tergantung yang minum manisnya itu. Itu tetap tapi suka gitu. Pakai tawar-menawar. Nah, begitu Mas Bro, Mas Bre. Tapi nanti duduknya di kasur, enggak mau. Ini kan karena banyak makanan tadi. Begitu Mas Bro, pemirsa apa Mas Bro itu ini. Terus dulu aja. Terus Biar enggak habis. Iya. Dadah. Oke. Berikan, Om.